Halo semua, nama saya Sari Silviani. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya. Okay. Ketertarikan saya terhadap literasi sebenarnya juga tidak terlepas dari ketertarikan dalam belajar bahasa ya. Walaupun sebenarnya belajar ilmu literasi itu tidak berarti sama dengan belajar bahasa, cuman sangat berkaitan. Awalnya latar belakang saya adalah pendidikan bahasa Inggris sebagai jurusan saya di S1. Pada waktu saya kuliah S1, kebetulan saya mempunyai dosen yang S3-nya di Amerika itu bidang literacy, sehingga itu mempengaruhi bacaan-bacaan yang diberikan ke kami gitu ya. Jadi pada waktu itu saya ada kelas riset bersama dosen tersebut dan juga kelas seminar ya, di mana kami diberikan diekspos dengan bacaan-bacaan dari jurnal, misalnya Journal of Reading Teacher, kemudian Journal of Adolescent and Adult Literacy. Sehingga walaupun saya latar belakangnya dalam pendidikan bahasa Inggris, tetapi nuansa belajar literasi, teori-teori literasi itu sangat terekspos gitu ya, karena memang bacaan-bacaan yang kita baca terutama di semester-semester akhir S1. Di sana saya bisa melihat ya, kaitan yang sangat erat antara belajar bahasa dan literasi dalam makna yang lebih luas. Jadi dari situ ketertarikan awalnya. Jadi mengetahui riset-riset mengenai literasi terutama di Amerika dan di negara-negara Western gitu ya, dari negara-negara Barat. Sehingga ketika saya memutuskan untuk ketika mendapat kesempatan beasiswa Fulbright untuk kuliah master, saya tentunya memilih yang kebetulan literasi itu tidak tersedia ya di Indonesia ya, jurusan yang khusus literasi. Jadi ketika saya mendapatkan master's scholarship, saya dari Fulbright tersebut saya memilih bidangnya reading language and culture yang sangat kental dengan pembelajaran literasi ya, seperti itu. Saya memang selalu tertarik gitu ya dengan bahasa Inggris. Awalnya karena saya memang sangat suka sekali membaca. Yang saya baca bukan buku bahasa Inggris, tetapi buku-buku dan cerita-cerita yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jadi dulu saya suka baca Lima Sekawan. Lima Sekawan itu kan sangat kental nuansa anak-anak yang besar di Inggris ya, tulisannya Enid Blyton. Yang saya baca ya versi terjemahan, tapi sangat asik gitu. Dan dari nama-nama mereka itu kan nama-nama orang orang Inggris, settingnya, ceritanya. Jadi saya kebayang begitu ya, walaupun belum tahu gimana sih bagaimana sih kehidupan di Inggris dan sebagainya. Tetapi dari cerita tersebut tuh sangat saya nikmati. Dan juga kayak trio detektif, misalnya itu kan tentang anak-anak dan remaja di Amerika ya, yang menjadi detektif begitu. Konteks yang saya baca memang sudah memperkenalkan dengan konteks di luar budaya saya besar begitu. Jadi intinya dari membaca. Picture book juga, misalnya Cinderella, itu kan mempotray seseorang ya dengan rambut blonde begitu ya, itu juga sebenarnya secara tidak langsung sudah memperkenalkan budaya yang berbeda, walaupun belum sampai ke belajar bahasanya. Tapi dari situ sudah mengarah ketertarikan untuk belajar budaya yang berbeda dari budaya tempat saya tinggal dan besar. Nah, untuk bahasanya sendiri belum sih, cuman pada waktu kecil orang tua kadang juga memutarkan lagu-lagu gitu yang berbahasa Inggris. Walaupun saya tidak begitu mengerti isinya, tetapi karena memang menikmati gitu nadanya, akhirnya lama-lama jadi kepengen tahu apa sih artinya itu ya, lagu itu. Misalnya dulu orang tua saya putar lagu Mothers How Are You Today. Itu lagu klasik banget dan kata-katanya juga tidak sulit sebenarnya. Cuman sebagai anak-anak gitu ya, masih kecil, saya juga tidak mengerti, cuman saya jadi tahu kalau mother itu artinya ibu gitu. Secara tidak langsung
mempelajari suatu bahasa itu sebagai keingintahuan gitu, keingintahuan karena buku yang saya baca menarik, lagu-lagu yang saya dengar itu kok enak begitu ya, tapi nggak ngerti, tapi kok sepertinya seneng gitu. Akhirnya dari situ secara simpel gitu, pengen tahu aja sih mana-mana yang disebutkan di lagu tersebut. Jadi secara informal sebenarnya. Walaupun sih zaman dulu, zaman saya kecil belum terlalu banyak expose-nya ya. Kalau sekarang anak-anak mungkin banyak sekali gitu tontonan yang berbahasa asing, bukan hanya bahasa Inggris. Zaman saya dulu ya lebih ke kaset begitu ya, atau belum visual banget gitu. Jadi lebih ke reseptif gitu, mendengar atau membaca sesuatu yang berasal dari budaya lain, tetapi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, berarti awal mulanya itu dari lingkup keluarga ya, Bu? Ya, lingkup keluarga dan sekitar gitu ya. Jadi apa yang ada di sekitar saya sih sebenarnya, buku-buku yang ada di rumah gitu, buku-bukunya sepupu gitu. Jadi yang saya baca tuh memang apa yang tersedia gitu, yang tersedia buku-buku seperti itu, itulah yang saya dapatkan gitu. Lagu-lagu juga, misalnya om tante muterin lagu-lagu lawas begitu ya, yang zaman itu terkenal gitu berbahasa Inggris, maka secara tidak langsung ya bahasa Inggris menjadi hal yang ada di sekitar gitu, sebelum saya benar-benar langsung mempelajarinya secara formal di sekolah. Ya. Jadi bahasa asing sendiri merupakan bagian dari kehidupan saya ya pada waktu kecil yang saya ceritakan tadi. Walaupun sih tidak semasif sekarang ya, anak-anak sekarang mungkin expose terhadap bahasa Inggris dan bahasa lain itu sangat luas. Tapi itu pun sudah mulai muncul ya, sebenarnya bahasa itu memang tidak terlepas dari apa yang kita alami dalam kehidupan. Nah, ketika saya belajar banyak hal-hal yang mempengaruhi ya. Jadi belajar bahasa asing memberikan saya kemampuan untuk memaknai tulisan dan informasi yang tersedia dalam bahasa tersebut. Jadi ketika saya sudah mulai bisa dalam level tertentu ya bahasa Inggris, saya sudah mulai mengenali gitu ya informasi dalam teks dalam bahasa lain selain bahasa yang sudah saya kenali atau saya pelajari sejak kecil ya, menjadi bagian. Saya bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu kan secara natural seperti itu ya, didapat gitu di dalam keluarga maupun di sekolah formal sejak awal. Untuk bahasa Inggris sendiri sebenarnya saya baru mendapatkannya di sekolah pada waktu mulai SMP itu kan, zaman dulu SMP mulai diperkenalkan bahasa Inggris. Dan sejak saat itu, sejak mempelajari di formal, kemudian keingintahuan sendiri gitu ya, melalui belajar gitu ya, belajar mandiri, mendengarkan lagu, mencoba memaknai apa artinya. Nah, hal-hal tersebut merupakan proses belajar dan juga buat saya untuk mengenali informasi dalam bahasa asing ya, dalam hal ini bahasa Inggris. Dan ini membuka kesempatan bagi saya untuk belajar lebih banyak dengan kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris ya. Dalam konteks ini saya juga dapat membangun relasi dengan komunitas yang berbeda dari segi bahasa dan budaya. Jadi bahasa Inggris yang baik menjembatani persahabatan dengan beragam orang. Jadi ketika saya kuliah, saya pertama kali ke Amerika dalam rangka seminar waktu itu sebelum kuliah. Di situ pun kebetulan saya mendapatkan travel funding dari US Embassy untuk ngikutin seminar. Nah, saat itulah pertama kali saya bersinggungan dengan komunitas yang berbeda ya. Walaupun terbatas dalam komunitas akademik, tetapi saya dapat pengalaman ya bagaimana benar-benar berkomunikasi. Kalau di kampus kan walaupun jurusannya bahasa Inggris, tetapi tetap saja ketika kita menggunakan bahasa itu kita masih di dalam lingkup komunitas yang kita udah saling kenal. Jadi kalau misalnya saya salah nyebut, orang tetap bisa mengerti begitu. Tapi ketika sudah ke komunitasnya langsung, maka akan sebisa mungkin
menggunakan berbagai cara supaya komunikasi tersebut terjalin dengan baik. Dan ini merupakan kesempatan untuk belajar mempraktekkan bahasa. Kemudian juga tadi saya bilang bahwa komunikasi itu menjembatani hubungan dengan orang yang berbeda. Orang yang sebelumnya mungkin kita tidak punya relationship ya, apakah itu pertemanan secara akademis atau pertemanan yang di luar akademis, tetapi dengan mempunyai kemampuan bahasa ini itu memungkinkan saya untuk berkoneksi dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda, budaya yang bahasa Inggris sendiri, atau orang lain yang juga seperti saya gitu, belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi itu sebenarnya membuka dengan kemampuan bahasa dan belajar bahasa, membuka kesempatan untuk berkoneksi dengan berbagai komunitas ya, dengan orang-orang yang berasal dari tempat yang berbeda-beda. Oke, selama Ibu kuliah di Amerika nih Bu, ada nggak sih Bu pengalaman menarik Ibu ketika menggunakan bahasa Inggris yang emang di negara yang mother language-nya itu bahasa Inggris gitu Bu? Oke. Nah ini sebenarnya yang agak surprising fact juga ya buat saya. Kita kan berpikir kalau kita ke Amerika, tentu kita akan benar-benar menggunakan bahasa Inggris secara eksklusif ya. Ya. Ternyata ketika saya pertama saya datang ke Utah, itu memang dalam lingkup yang lebih kecil ya untuk conference. Ketika saya benar-benar pindah karena harus kuliah ya dalam jangka waktu 2 tahun hampir, itu berarti saya benar-benar harus menjadi bagian komunitas tersebut ya. Ketika saya baru datang, saya dapatnya di University of Arizona. Saya memilih universitas tersebut ya. Kemudian saya pindah ke Tucson. Ketika saya pertama ke sana, yang saya lihat justru banyak adalah tidak hanya bahasa Inggris. Jadi semuanya dual language. Semuanya ada selalu instruction dalam bahasa Spanish. Orang-orang yang ketemu di bis dan lain-lain itu banyak yang berbicara dengan menggunakan Mexican Spanish. Saya jadi bingung. Saya ekspektasinya adalah bahwa saya akan masuk ke tempat gitu ya, ke kota di mana memang bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama. Ternyata surprisingly community di Amerika itu sangat multikultural dan juga multibahasa. Meskipun kita selalu persepsi bahwa bahasa Inggris yang memang bahasa Inggris menjadi bahasa utama, tetapi ketika orang-orang berada di lingkungan di sana ya gitu ya, dengan keberagaman orang-orang yang ada di sana, bahasa yang dipakai pun tidak exclusively English. Mungkin ketika kita ke kampus, maka itu adalah bahasa utama gitu ya untuk pembelajaran. Tetapi ketika kita ke grocery store, misalnya saya belanja, itu banyak yang pegawai-pegawainya adalah orang yang bahasa pertamanya justru bahasa Mexican Spanish gitu ya, karena posisi Tucson itu sangat dekat dengan Meksiko, cuman sekitaran 3 atau 4 jam driving. Jadi tentu saja perlintasan perbatasannya, daerah perbatasan, jadi banyak orang yang berlatar belakang Hispanik, dan mereka juga menggunakan bahasa ibu mereka yang bahasa ibunya adalah Mexican Spanish tersebut. Jadi saya sampai mikir, saya ternyata di sini tidak cukup hanya bisa berbahasa Inggris. Kan kita kalau misalnya bisa bahasa Spanish sebenarnya akan ada keuntungan juga. Jadi ketika kita berbelanja di ethnic store begitu ya, kita akan bisa sangat akrab gitu berbicara sama orang. Di kampus pun juga dosen-dosennya banyak yang bisa berbahasa Spanish dan selalu juga merujuk ya ketika berbicara tentang literacy education atau language education, mereka juga mempertimbangkan aspek kultural tersebut, karena di daerah sana banyak yang keturunan Meksiko, tentu juga aspek kultural dan bahasa Spanish gitu ya. Nah selain itu, ketika saya masuk ke komunitas Muslim, karena saya Muslim kan saya pengen juga nih punya komunitas, orang Indonesia tidak banyak di sana. Jadi saya tentu saja mencari tempat di mana ada afiliasi yang kita mirip. Nah untuk itu saya ya mencoba mencari masjid ya, sehingga saya bisa
punya komunitas yang sama-sama Muslim. Di sana ternyata bahasa yang sering dipakai adalah bahasa Arab gitu, walaupun Oh, orang alah. berbahasa Inggris dengan saya, tetapi ketika mereka berinteraksi, ibu-ibunya berinteraksi, mereka ya tentu saja memakai bahasa asal mereka gitu, dan mereka memakai bahasa Arab. Saya suka terpelongo gitu ya, ini sebenarnya ngomong apa gitu, tetapi memang seperti itu kenyataannya. Kita saja kalau ketemu orang Indonesia di sana kan kita tidak berbahasa Inggris, kita akan Iya, berbahasa betul. Indonesia. Dan orang-orang Muslim yang dari Pakistan, dari India, Bangladesh, mereka akan menggunakan bahasa Urdu gitu kan. Jadi saya akhirnya melihat bahwa bahasa ini kita melihatnya bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ternyata ketika berada di komunitas internasional, kita akan melihat berbagai macam bahasa. Jadi bahasa asing itu walaupun dominan ya bahasa Inggris, ternyata akan tergantung di mana kita berinteraksi. Akan sangat menguntungkan sekali ya bagi teman-teman Indonesia yang bisa bahasa Arab. Kan ada juga tuh yang bisa bahasa Arab, walaupun dari segi komunikasinya mungkin tidak terlalu ini. Tapi banyak teman-teman yang dari latar belakang pesantren atau UIN begitu ya, ketika mereka kuliah di luar negeri, mereka ada basic bahasa Arab dan hubungan dengan komunitas Muslim di sana kan lebih enak kalau kita ngerti bahasanya ya. Iya, Nah, betul. jadi di situ saya pikir, saya belajar juga ya bahasa Arab sedikit-sedikit gitu. Ternyata memang sangat berpengaruh gitu. Kemampuan bahasa asing itu akan membuat posisi kita lebih di ini ya, orang akan merasa lebih dekat gitu ya. Walaupun kita sebenarnya belajar dikit-dikit, ngomong dikit-dikit aja bahasa Spanish, mereka akan sangat menghargai gitu ya, bahwa kita berusaha gitu untuk menggunakan bahasa mereka. Walaupun saya sampai sekarang juga nggak bisa bahasa Spanish. Jadi bisa saja orang Amerika yang keturunan dari etnik atau keturunan yang beragam gitu ya. Jadi Amerika sendiri juga tidak bisa dibilang single entity ya. Kita selalu mungkin asosiasinya dengan orang bule. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi orang-orang yang asal mula ethnicity dan ininya ya, rasnya yang berbeda-beda gitu. Dan itu sebenarnya memperkaya ya, bahwa diversity-nya sangat luas, dan diversity itu juga termasuk dari beragam bahasa yang dipakai gitu. Semakin banyak kita mengerti ya bahasa, maka akan semakin banyak kesempatan kita membangun relasi dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Kalau saya itu selalu melihat membaca ya sebagai hal yang sangat esensial. Selalu saya tekankan gitu ya pada mahasiswa saya, kepada anak-anak saya, bahkan siapa saja gitu ya, bahwa kita memang harus banyak spend waktu untuk membaca gitu. Saat ini banyak cara untuk belajar bahasa, tapi saya melihat bahwa jika kita spend waktu ya yang cukup ya dengan membaca, maka kita akan menambah wawasan mengenai bahasa yang kita pelajari, maupun dengan budaya di mana bahasa tersebut dipakai. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi itu membaca beragam buku gitu. Apa saja sih teks yang saya bisa dapatkan pada waktu itu? Teks-teks berbahasa Inggris itu memang lebih tersedia ketika saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Pada waktu SMA ya sama saja seperti yang lainnya. Mungkin andalannya adalah textbooks atau ya tidak jauh dari textbook yang dipakai di sekolah ataupun di kursus. Saya juga sempat 2 tahun gitu ya ikut kursus karena penasaran pengen belajar bahasa Inggris. Tapi juga buku-bukunya memang buku-buku yang didesain untuk belajar bahasa gitu ya. Jadi ada reading text untuk bahasa. Itu pun menurut saya walaupun bukan buku dalam buku sesungguhnya, itu sudah cukup untuk melihat bagaimana bahasa tersebut dipakai gitu ya. Bisa memahami kosakatanya, bagaimana struktur bahasanya
dibuat gitu ya. Jadi saya intinya tuh membaca, tapi itu juga mungkin karena style belajar saya juga seperti itu. Rasanya walaupun sudah mendengarkan, saya tetap pengen lihat tuh bagaimana sih ininya secara tertulisnya. Kemudian dari membaca juga saya membaca beragam buku yang tidak di-assign sebenarnya untuk mata kuliah, tetapi saya akan apa saja yang saya lihat. Jadi kadang saya ke perpustakaan dan saya akan melihat misalnya ada buku tentang psychology of education, walaupun saya nggak pakainya untuk mata kuliah tertentu, saya tetap aja pinjam dari situ. Saya membaca dan dari membaca itu jadi mengetahui isi dan juga memperluas kosakata dan perspektif saya. Jadi saya selalu bilang walaupun kita misalnya mendengarkan bagaimana, sekarang sih saya perhatikan ya banyak yang belajar bahasa lihat YouTube, bagaimana nih YouTube, karena memang mungkin mudah ya kita tinggal mendengarkan. Buat saya sih tetap saja cari buku sekarang sudah banyak buku yang tersedia dalam bentuk elektronik ya, yang secara gratis gitu. Ikutin aja gitu, dibaca, dan memang tidak otomatis kita akan bisa langsung bisa gitu ya bahasa tersebut, tetapi akan memberikan pengetahuan gitu. Kita sendiri bisa memilih apakah kita mau yang simple gitu teksnya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kita mampu. Dan biasanya saya menyarankan cari saja yang interest kita. Biasanya kalau kita interested dengan topik tertentu, walaupun teksnya difficult, ya agak sulit, mungkin agak menantang, tapi karena topiknya ini tentang ini ya, saya sangat suka tentang travel misalnya, saya tetap aja akan baca ya, walaupun mungkin kosakatanya termasuk kosakata yang berat begitu ya, kan tetap saya lakukan. Nah, itu yang mungkin banyak orang yang sekarang tinggal di play saja YouTube, kita tinggal dengar aja. Itu sih oke menurut saya, tapi coba membaca. Ketika membaca kita akan sangat berinteraksi gitu ya dengan teks tersebut. Kita akan bisa melihat, dan dengan kita melihat dan ditambah dengan berbagai cara lain, mempelajari bahasa itu akan lebih masuk gitu ya, bisa terinternalisasi dengan baik. Ya, pada waktu saya masih SMP juga sangat terbatas ya, pengetahuan struktur bahasa Inggris terbatas, kosakata terbatas, pokoknya semua terbatas. Intinya memang saya belajar lebih ke pendekatan gramatikal ya sebenarnya ya, karena pada waktu itu seperti itu, berkomunikasi jarang gitu ya, belajar grammar aja. Itu pun tetap saya ikuti ya, tetapi yang saya lihat itu memang ketika ada teks gitu ya, saya merasa lebih real gitu belajarnya. Jadi belajar tentang grammar bahasa Inggris itu buat saya lebih mudah saya pahami ketika saya melihatnya di dalam teks. Jadi ketika belajar, saya belajar tentang struktur bahasa ini ya, saya nggak make sense ya, mau diterjemahkan juga kayaknya nggak ada maknanya juga gitu ya. Maksudnya biasa aja gitu kalimatnya, tidak kontekstual. Ketika membacanya di teks, itu akan terlihat dia akan merupakan satu kesatuan cerita atau satu kesatuan informasi. Jadi kita belajar struktur bahasa tersebut tidak terisolasi gitu ya. Biasanya kita belajar, apalagi zaman dulu tuh terisolasi ya. Kita belajar menulis kalimat, kita mengikuti pola-pola yang diajarkan guru kita gitu ya. Tetapi sudah sampai segitu aja, karena itu isolasi. Kita tidak tahu gimana kita memakainya ketika kita berkomunikasi. Iya, kita tidak tahu bagaimana memaknainya ketika dia sudah berada dalam paragraf yang panjang misalnya. Nah, tapi ketika kita sering spend waktu, nah memang pemilihan teks sangat ini ya berpengaruh ya. Mungkin kita akan frustrasi kalau kita langsung mendapatkan bacaan yang sulit begitu. Teks-teks pendek gitu yang ada, saya dulu sering pinjam sih buku-buku, sebenarnya buku untuk belajar bahasa Inggris, tapi di dalamnya sering ada misalnya teks tentang tema tertentu. Terus saya pernah belajar tentang culture shock misalnya, itu teksnya. Saya cuma pengen tahu aja sih apa sih maksudnya culture shock begitu kan. Teksnya sedang saja sih, satu halaman buku ukuran normal lah gitu ya, kayak buku teks kita belajar. Dan itu cukup membantu. Jadi dia bukan buku dalam arti
novel tertentu ya, tapi saya mulainya dari teks-teks pendek itu sebenarnya. Teks yang memang sudah kadang-kadang di bawahnya ada vocabulary-nya juga, walaupun vocabulary-nya dijelaskan dalam bahasa Inggris, tapi bisa tahu maknanya. Jadi bisa sih sebenarnya buku-buku teks, bukan buku ya, tapi teks dalam buku-buku bahasa Inggris itu bisa menjadi awal. Kemudian buku cerita anak, kalau dulu agak susah saya mencarinya. Kalau sekarang sih sepertinya lumayan ya, lumayan banyak. Jadi kita pilih aja yang pertama sih kalau saya bukan banyak pendeknya, tetapi topiknya nih. Menarik, saya suka fiksi, saya akan cari dulu yang fiksi gitu. Kalau lebih suka yang non fiksi, misalnya ada yang suka bacaan tentang, misalnya karena suka traveling gitu ya, jadi baca tentang pengalaman apa kayak travel notes atau travel blog, bisa aja silakan. Jadi kalau saya mulai saja dari interest, karena kita juga tidak tahu kan misalnya apakah teks ini terlalu berat atau tidak buat saya sebelum kita benar-benar membacanya kan. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita mulai dengan, Larissa misalnya sukanya apa nih topiknya? Mungkin sukanya tentang DIY misalnya, tentang membuat sesuatu gitu. Itu kan ada juga mungkin jenis-jenis teksnya yang tentunya berbeda strukturnya. Kalau yang suka cerita, maka yang tentang strukturnya naratif seperti itu. Bisa dipilih apakah dia teks saja, teks yang ada di dalam buku, atau memang bukunya langsung. Anak saya yang paling kecil suka non-fiksi, dan dia suka tentang shark. Maka buku-buku yang dengan tema tersebut akan dicari gitu. Nanti setelah itu dibuka baru tahu, teksnya apakah terlalu berat, ada yang teksnya mudah dan didesain untuk anak-anak. Ada sebenarnya teksnya semacam ensiklopedia yang lebih kompleks. Tetapi karena ketertarikan dengan topik tersebut, jadi berusaha gitu membacanya. Jadi pilih aja kita tertariknya apa. Mulai dari situ, cari buku yang sesuai dengan topik of interest kita. Kemudian kita coba dulu saja bukunya. Kalau misalnya topiknya menarik, tentu kita akan berusaha ya, apakah nanti kita akan cari tahu kosakatanya atau bagaimana. Biasanya kalau membaca itu dengan familiarity dengan words-nya. Kemudian apa? Jadi dari jenis bacaannya dulu. Jadi bidang penelitian saya di literacy ya, di bidang literacy, termasuk juga bagaimana belajar membaca gitu, dan membaca pun juga macam-macam ya. Di sini kebetulan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah critical reading ya, dan penelitian saya di tahun-tahun terakhir ini memang membahas tentang critical pedagogy dan critical literacy. Nah, sebagai contoh ya, jadi satu penelitian saya itu berfokus pada critical literacy dalam konteks mengevaluasi online resources. Nah, kita kan biasanya membaca, tetapi sekarang ini kegiatan membaca kita tuh makin kompleks, karena kita tidak hanya membaca printed text. Kalau dulu mengandalkan buku, teks, atau apa pokoknya yang berbentuk cetak. Saat ini kecenderungannya adalah perpindahan moda membaca, yaitu mencari informasi melalui internet-based resources. Jadi resources yang ada di luar sana, dari mana saja asalnya ya, dan lain-lain. Nah, hal ini selain meningkatkan kompleksitas sumber bacaan yang kita baca, ini juga membuat kita harus makin kritis ya, gitu ya. Jadi dari awal memang literacy itu intinya adalah active engagement dengan teks. Jadi kita tidak pasif membaca itu, tidak pasif. Jadi kalau kita hanya membaca aja gitu ya, pokoknya sampai selesai udah. Dan seperti itu. Membaca adalah mengkonstruksi makna. Bagaimana kita memaknai informasi yang ada tersebut. Nah, cara kita memaknainya adalah kita harus aktif. Kita membaca itu kita nggak diem aja, tapi kita dalam kepala kita ada pertanyaan, kok bisa begini ya? Mengapa seperti ini? Apa benar nih faktanya? Atau saya dulu pernah baca tentang ini, tapi kok informasinya berbeda. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan merupakan cara kita aktif engage dengan teks. Nah, itu adalah kegiatan membaca yang baik itu yang seperti itu. Yang kita bertanya, kita
mengkaitkan pengalaman kita sebelumnya dengan hal yang baru kita baca, kita mempertanyakan informasi yang ada, dan seterusnya. Nah, ini adalah kegiatan membaca. Hal seperti ini merupakan fondasi dasar ya untuk kita menjadi pembaca yang kritis. Nah, di penelitian saya menemukan bahwa kegiatan membaca kritis tersebut belum dilakukan dengan baik. Jadi misalnya ketika menerima informasi sumbernya, kita langsung secara emosional, oh iya nih begini ya. Padahal bacaan tersebut belum tentu memiliki akurasi yang baik, belum tentu sumbernya reliable dan seterusnya. Nah, ini bisa kita buktikan dari dulu ya, terutama ya, kalau sekarang sebenarnya sudah agak mendingan, tapi masih juga ya banyak orang yang memiliki pandangan yang kontroversi ya terhadap COVID-19, misalnya macam-macam gitu interpretasinya, banyak yang tidak percaya, masih banyak yang takut vaksin dan sebagainya. Nah, itu merupakan dampak negatif dari informasi, atau kalau di luar dibilangnya misinformation ya, karena dia memang bertujuan untuk memberikan informasi yang salah gitu, informasi yang tidak benar, dan bertujuan untuk jadi yang menyebarkan informasi tersebut mungkin punya misi tertentu ya mengapa melakukan itu. Intinya adalah kita semakin dituntut untuk dapat menilai dan mengevaluasi apa yang kita baca. Ketika saya memberikan beberapa pertanyaan ya, jadi di penelitian saya terus saya memberikan beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, informasi, dan menyuruh mahasiswa dan guru untuk menilai apakah informasi tersebut reliable atau tidak. Jadi salah satunya adalah misalnya posting WhatsApp, semuanya dalam bahasa Inggris, tapi karena saya memang mau melihat bagaimana mau bahasa Inggris, tapi sebenarnya dicobakan di bahasa Indonesia juga bisa ya. Bagaimana misalnya menilai apakah YouTube video ini memberikan informasi yang reliable atau tidak, apakah ada bias atau tidak di sana. Dan ternyata memang semakin informasi tersebut visual dan sulit, itu semakin rendah kemampuan mahasiswa dan guru untuk mendeteksi bahwa informasi tersebut salah. Jadi ketika melihat video YouTube, mereka langsung, oh iya ini benar informasi. Padahal itu sudah terbukti adalah hoax ya. Jadi ada digital badge begitu yang dibilang Bill Gates itu menyebarkan ketika disuntik vaksin maka kita diberikan chips dan sebagainya, itu sudah terbukti. Dan yang membuat kita sulit adalah informasi tersebut yang memang sudah berbahasa Inggris dan memang salah, informasi yang tidak benar, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, orang di Indonesia tidak menyadari bahwa informasi tersebut sebenarnya merupakan informasi yang hoax dari luar yang diterjemahkan. Semakin sulit kita mengidentifikasi karena orang percaya, oh iya ya, Bill Gates ya begini. Pertama, memang tidak melihat sumbernya dalam bahasa Inggris. Kedua, tidak mau verifikasi kan, dari mana ini kok terjemahannya, dari mana, siapa yang menyadur ini, bagaimana kita bisa membuktikan. Jadi mereka memang cuma begitu membaca, menerima saja. Nah, itu akibat dari membaca tanpa mempertanyakan sumber. Jadi tidak ada dari awalnya membaca aktif tersebut belum dipakai. Jadi ketika informasi berkembang bentuknya bukan hanya bentuk cetak tetapi juga dari bentuk video pun sebenarnya kita tuh juga membaca, tapi membaca secara visual gitu ya. Dan semakin sulitlah kita untuk bisa membedakan informasi yang reliable atau yang tidak. Nah, kuncinya itu tadi, kemampuan membaca. Dan kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa search kan. Kalau kita searchnya bahasa Indonesia, mungkin kita tidak langsung mendapatkan informasi bahwa itu informasi yang hoax gitu, karena memang mungkin belum tersedia. Ketika kita mencari dengan menggunakan keywords bahasa Inggris, maka informasi yang kita dapat lebih membuka jalan untuk kita menentukan bahwa informasi ini benar atau tidak. Nah, jadi di situ salah satu keuntungan belajar bahasa asing. Ketika kita mencari informasi, kita bisa aja, kadang-kadang saya pakai search engine-nya yang bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya bisa pakai bahasa Inggris, karena saya mampu melakukannya dengan bahasa yang berbeda. Gitu ya. Dan itu setelah hasil itu saya cobakan gitu. Jadi ke mahasiswa akhirnya dibuat pembelajarannya bagaimana supaya mereka tetap selalu kritis gitu ya. Ketika membaca, mengaktifkan
berpikir kritis, mengaktifkan cara bagaimana menjadi pembaca yang tidak pasif begitu ya, dan bagaimana mengenali teks-teks ini terhandal atau tidak. Jadi intinya akhirnya dari hasil penelitian itu dicobakan di dalam pembelajaran supaya bisa menghindari terjebak dalam informasi yang salah.